Malam itu sunyi, di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Rumah-rumah penduduk sudah lama gelap, kecuali satu, rumah milik Paranu, seorang pedagang nasi kuning yang terkenal di seluruh kecamatan. Setiap pagi, dagangannya selalu habis bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Nasi kuningnya harum, pulen, dengan sambal yang pedas tapi nagih. Orang-orang bilang, nasi itu punya rasa aneh, bukan aneh karena tak enak, tapi seperti ada sesuatu yang membuat siapapun yang mencicipinya ingin beli lagi, dan lagi. Tak ada yang tahu dari mana Pak Ranu mendapat resepnya. Ia dulu hanyalah penjual keliling biasa, hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Sari. Tapi entah sejak kapan, warungnya tiba-tiba ramai luar biasa. Dari jualan gerobak, kini ia punya 3 cabang warung, mobil, dan rumah besar di pinggir jalan utama. Namun di balik kesuksesannya, ada bisik-bisik gelap di antara warga desa. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, dari dapur rumah Pak Ranu tercium bau anyir darah bercampur wangi bunga kenanga. Dan beberapa kali, warga yang lewat tengah malam mengaku melihat bayangan seseorang duduk bersila di belakang rumahnya, di depan tungku api yang menyala redup, sambil menaburkan bunga ke atas nasi yang mengepul. Orang-orang mencoba menutup mata, yang penting nasinya enak, kata mereka. Tapi kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Seekor kucing hitam yang sering berkeliaran di sekitar warung ditemukan mati di pagi hari. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mengembuskan napas terakhir. Seorang karyawan baru di warung itu mengaku sering mendengar suara orang tertawa lirih dari dalam panci besar, padahal dapur sudah kosong. Suatu hari, seorang pembeli yang datang sebelum subuh karena ingin antre pertama kali, tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari celah pintu dapur, ia melihat Pak Ranu sedang menuang sesuatu ke dalam adonan nasi, bukan air, bukan santan, tapi cairan merah pekat yang menetes dari wadah seperti kendi tanah liat. Di sebelahnya, ada sesajen bunga 7 rupa dan selembar foto seseorang yang sedang terbakar pelan di atas bara api. Keesokan paginya, orang yang fotonya terbakar itu, seorang pedagang pesaing Pak Ranu, ditemukan meninggal mendadak di rumahnya tanpa sebab yang jelas. Desa pun mulai diliputi ketakutan. Tapi anehnya, warung Pak Ranu justru makin ramai. Orang-orang seperti tak bisa menolak godaan aroma nasi kuningnya. Bahkan yang sudah tahu rumor kelam di baliknya pun tetap datang. Seolah ada kekuatan halus yang menarik mereka. Dan setiap kali seseorang makan nasi itu sampai habis, mata mereka akan berkaca-kaca, lalu tersenyum samar, seperti tubuhnya kehilangan sebagian jiwa. Namun segalanya berubah ketika Bu Sari, istrinya sendiri, mulai sakit misterius. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, dan setiap malam ia menjerit ketakutan. Katanya, ada wanita berambut panjang yang datang menemuinya lewat cermin dapur, meminta gilirannya. Ketika akhirnya Bu Sari meninggal, tubuhnya tak bisa dikafani, kulitnya melepuh seperti tersiram air mendidih. Sejak hari itu, nasi kuning Pak Ranu berubah. Rasanya makin enak, tapi baunya lebih menyengat, seperti wangi bunga bercampur amis darah. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang warga nekat mengintip ke dapur rumah itu lagi. Di sana, di tengah cahaya redup dari api tungku, terlihat Pak Ranu duduk bersila di depan panci besar. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah kepala manusia, masih meneteskan darah. Di sampingnya, ada piring besar berisi nasi kuning yang ia aduk perlahan, sambil bergumam dengan suara serak, yang terakhir, Bu, habis ini kita kaya selamanya. Sejak malam itu, hidup Pak Ranu tak lagi sama. Ia memang semakin kaya, warungnya kini buka di 3 kota. Pelanggan datang dari jauh hanya untuk membeli nasi kuning buatannya. Tapi setiap kali matahari tenggelam dan langit berubah gelap, bayangan hitam mulai mengintai dari setiap sudut rumah. Rumah besar yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Di setiap dinding, Pak Ranu bisa mendengar bunyi ketukan halus, seperti kuku yang menggaruk kayu dari dalam. Kadang bunyi itu muncul di dapur, kadang di lemari, kadang dari bawah lantai. Tak peduli seberapa keras ia menutup telinga,
Suara itu selalu kembali. Malam-malamnya diisi oleh mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah dapur, sendirian, dikelilingi aroma nasi kuning yang menyengat. Dari dalam panci besar, muncul tangan-tangan pucat yang mencoba keluar, menengadah ke arahnya, seolah meminta tolong. Tapi setiap kali ia mundur, tangan-tangan itu menarik lebih banyak tubuh dari dalam nasi yang mendidih. Tubuh-tubuh yang tak utuh, wajah-wajah tanpa mata, semua menatap ke arahnya dengan tatapan kosong. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan ia bisa mencium bau anyir yang sama seperti dalam mimpi. Bau itu nyata, bau darah. Hari-hari berikutnya, pelanggan mulai berkurang. Bukan karena rasa nasi kuningnya berubah, tapi karena beberapa orang yang sering membeli di warungnya mulai sakit misterius. Mereka mengeluh mual setiap mencium bau nasi. Bahkan beberapa meninggal dengan perut membengkak seperti penuh sesuatu yang tak bisa dicerna. Paranu mencoba menyangkal. Ia menenangkan dirinya dengan menghitung uang yang terus mengalir ke tangannya. Tapi setiap lembar uang yang ia pegang terasa lembab dan berbau amis. Kadang, saat ia menatap tumpukan uang di malam hari, ia melihat noda merah yang muncul lalu lenyap, seperti darah yang merembes dari bawah meja. Lalu, datang malam Jumat Kliwon berikutnya. Api di tungku menyala redup. Dapur sunyi, tapi dari panci besar di pojok ruangan, muncul suara mendesis lembut, seperti bisikan dari dunia lain. Paranu menatap panci itu lama sekali. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Seperti ada dorongan tak terlihat yang memaksa tubuhnya bergerak. Ia menyalakan dupa, menyiapkan bunga, dan meletakkan kendi tanah liat di depan panci. Namun kali ini ada yang berbeda. Cairan merah di dalam kendi tak mau keluar. Ia menggoyangnya, mengguncangnya, hingga akhirnya kendi itu terlepas dan pecah di lantai. Dari dalamnya keluar bukan cairan, tapi segumpal rambut panjang berlumuran darah. Suara berdesis semakin keras, berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Api di tungku membesar sendiri, menyalakan seluruh ruangan dengan cahaya oranye yang bergetar. Dari dalam panci, sesuatu mulai bergerak. Nasi yang mendidih menggelembung, menggeliat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Paranu mundur, tapi langkahnya berat. Udara di sekitar terasa padat dan panas. Dinding dapur bergetar, dan dari celah-celah kayu, menetes cairan merah ke tanah. Nasi itu kini berwarna gelap, hampir hitam, dan di antara butir-butirnya muncul wajah Busari, istrinya, dengan mata terbuka lebar. Bibirnya membiru, tapi tersenyum. Wajah itu perlahan naik ke permukaan, disusul tangan-tangan lain, mereka yang dulu menjadi tumbal pesugihan itu. Semuanya keluar satu persatu, membentuk lingkaran di sekitar Paranu. Tak ada suara, hanya tatapan kosong dan bau amis yang kian menyengat. Ia mencoba lari, tapi pintu dapur tertutup rapat. Api menjilat dinding, menyambar ke atas, sementara bayangan-bayangan itu terus mendekat. Tangannya gemetar, tubuhnya goyah. Dalam kepanikan, ia menatap nasi yang kini mendidih sampai meluap. Dan di sana, di tengah pusaran itu, muncul bentuk tubuhnya sendiri, tanpa kepala. Paranu berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh api dan jeritan halus dari segala arah. Ketika fajar datang, rumah itu tinggal puing hitam. Tak ada yang tersisa selain panci besar yang utuh berdiri di antara abu, berisi nasi kuning yang masih hangat, berbau wangi, dan di atasnya, seutas rambut panjang melingkar seperti ular. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung nasi kuning di desa itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aroma nasi kuning yang menggoda tetap tercium samar dari arah reruntuhan. Kadang, jika seseorang berjalan sendirian di jalan itu, ia bisa mendengar suara sendok mengaduk panci, pelan dan teratur, disertai bisikan yang lembut. Nasi hangat, tinggal tambah tumbal. Bertahun-tahun telah berlalu sejak rumah besar Paranu terbakar. Desa itu kini tak lagi sunyi. Jalan sudah diaspal. Lampu jalan berdiri di sepanjang tikungan. Dan orang-orang baru mulai berdatangan. Tapi meski banyak hal berubah, tak ada satupun warga lama yang berani mendekati reruntuhan rumah itu. Mereka bilang, di sanalah bau nasi kuning masih kadang tercium setiap malam Jumat Kliwon. Bau itu samar, tapi jelas, manis, gurih,
bercampur dengan sesuatu yang getir dan lembab, seperti tanah basah setelah hujan. Anjing-anjing sering menggonggong ke arah sana, dan setiap kali ada anak kecil yang berani lewat, ia akan pulang dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu datanglah Rian, seorang pemuda dari kota yang tak percaya tahayul. Ia mendengar kisah tentang warung terkutuk dari seorang kenalannya, dan justru melihatnya sebagai peluang. Menurutnya, tidak ada pesugihan, tidak ada arwah gentayangan, hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Ia membeli tanah bekas rumah Pak Ranu dengan harga murah, lalu mulai membangun warung baru di atasnya. Dapur dibersihkan, tanah diratakan, sisa puing dibuang ke sungai. Tapi satu hal ia simpan, sebuah panci besar berwarna hitam legam, yang ditemukan di antara reruntuhan dapur lama. Entah kenapa, panci itu tampak masih kokoh, tidak berkarat, tidak pecah, bahkan seperti baru. Saat disentuh, logamnya terasa dingin, meski dijemur di bawah terik matahari. Rian berpikir, panci sebesar itu masih bisa dipakai, jadi ia mencucinya dan menaruhnya di dapur barunya. Warung itu dibuka pada hari Jumat, bertepatan dengan malam Kliwon, tanpa sengaja. Orang-orang desa yang penasaran mulai datang. Nasi kuning buatan Rian biasa saja, tapi entah mengapa aromanya begitu menggoda malam itu. Wangi gurihnya seperti memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat menoleh dan lapar seketika. Pelanggan berdatangan, lebih banyak dari yang ia duga. Malam pertama, warungnya laris. Tapi di dapur, setelah semuanya tutup, Rian mencium sesuatu. Wangi nasi yang ia masak berubah aneh, lebih kuat, lebih tajam, seperti bercampur bau daging terbakar. Saat ia memeriksa panci itu, permukaannya terasa panas, meski api sudah lama padam. Ia membuka tutupnya pelan. Di dalamnya, nasi yang tersisa tampak lembek, berwarna agak kemerahan. Ia menatapnya lama, berpikir mungkin hanya bumbu yang gosong. Tapi di antara butiran nasi itu, ada sesuatu yang berkilat, potongan kecil seperti kuku manusia. Sejak malam itu, pelanggan makin banyak. Rian heran, karena meski ia tak lagi menambah bahan, nasi di dalam panci tak pernah habis. Setiap pagi, panci itu tetap terisi setengah penuh, dan aromanya justru makin harum. Ia mulai menerima uang banyak, bahkan dalam waktu singkat bisa membuka cabang kedua. Namun keberuntungan itu membawa sesuatu bersamanya. Beberapa pegawai yang membantu di dapur mengundurkan diri. Mereka bilang, setiap tengah malam panci itu bergerak sendiri, bergetar pelan seperti ada yang mengaduk dari dalam. Kadang muncul uap tipis berbau darah, meski tungku sudah dingin. Rian tak peduli, ia semakin sibuk menghitung keuntungan, menertawakan ketakutan orang-orang desa. Tapi suatu malam, saat sendirian membersihkan dapur, ia mendengar suara samar dari dalam panci. Suara seseorang berbisik sangat pelan, seperti berdoa dengan nada getir, nasi hangat, tinggal tambah tumbal. Beberapa bulan setelah kematian Rian, warung itu benar-benar ditinggalkan. Bangunannya dibiarkan kosong, dindingnya mulai ditumbuhi lumut, dan papan nama di depan pintu tergeletak patah, setengah tenggelam di tanah. Tapi anehnya, panci besar di dapur tak pernah berdebu. Setiap kali ada orang iseng mengintip, mereka bersumpah melihat panci itu tetap bersih, mengilap, seperti baru dicuci. Lama-kelamaan, cerita itu menjadi legenda kecil. Orang-orang desa berhenti membicarakannya. Jalan di depan warung kembali ramai, dan banyak pendatang yang bahkan tak tahu apa yang pernah terjadi di sana. Hingga suatu hari, seorang sopir truk dari kota berhenti karena hujan deras dan mencari tempat berteduh. Ia melihat warung tua itu. Lampunya padam, tapi dari celah pintu, tercium aroma yang sangat menggoda. Nasi kuning hangat, baru matang. Lapar dan kedinginan. Ia mengetuk. Tak ada jawaban. Namun pintunya tidak terkunci. Ia masuk perlahan, mencari siapapun di dalam. Dapur gelap, hanya cahaya kilat sesekali yang menerangi ruangan. Di meja, ia melihat sepiring nasi kuning tersaji rapi. Asap tipis masih naik dari permukaannya. Tanpa pikir panjang, ia makan. Rasanya luar biasa, gurih, lembut, sedikit pedas, dan membuat tubuhnya hangat dalam sekejap. Ketika hujan reda,
Ia keluar dan menutup pintu. Ia bahkan meninggalkan uang di atas meja, sekadar sopan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan. Namun sejak malam itu, ia mulai berubah. Ia selalu teringat rasa nasi itu, begitu kuat, begitu lezat, sampai ia mencarinya kemana-mana, tapi tak pernah menemukannya lagi. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi berdiri di dapur tua dengan tungku menyala dan panci besar di tengah ruangan. Di dalam panci, nasi berwarna kuning cerah bergoyang pelan, seperti bernafas. Beberapa hari kemudian, sopir itu mencoba memasak sendiri. Tapi setiap kali ia menyalakan kompor, bau amis darah muncul dari arah belakang rumah. Ia pikir mungkin tikus mati, tapi bau itu semakin pekat. Dan setiap malam terdengar suara adukan pelan dari dapur, meski ia tak memasak apapun. Sampai suatu dini hari, tetangga mendengar jeritan panjang yang mengguncang. Ketika mereka datang, rumahnya terkunci dari dalam. Setelah didobrak, mereka menemukan sopir itu tergeletak di lantai dapur. Di depannya, sebuah panci besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, berisi nasi kuning yang masih hangat. Tak ada yang tahu dari mana panci itu berasal. Tapi di dinding dapur, dengan arang gosong, tertulis satu kalimat pendek. Rasanya sama seperti waktu itu. Sejak malam itu, kisah tentang pesugihan nasi kuning menyebar keluar desa. Beberapa orang di kota mengaku melihat warung tanpa nama di tepi jalan yang hanya buka malam hari. Warung itu menjual satu menu saja, nasi kuning dengan aroma yang luar biasa. Penjualnya tak banyak bicara, wajahnya samar dalam cahaya lampu minyak, dan setiap pelanggan yang memakannya selalu mengaku satu hal yang sama. Rasanya lezat, tapi ada sesuatu di dalamnya yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelahnya, pelanggan itu mulai berubah. Tak nafsu makan selain nasi kuning, sering mengigau di malam hari, dan pada akhirnya ditemukan tak bernyawa, dengan sisa nasi di piring mereka yang masih hangat, meski tubuhnya sudah dingin. Tidak ada yang tahu di mana warung itu sekarang. Kadang muncul di jalan sepi, kadang di pasar malam, lalu lenyap begitu saja. Tapi mereka yang pernah mencium aromanya bersumpah, nasi itu memanggil. Wangi yang lembut, gurih, tapi membawa sesuatu dari tempat yang jauh. Tempat di mana setiap butir nasi adalah sisa dari jiwa yang dikorbankan. Dan entah siapa pemiliknya sekarang. Mungkin Rian, mungkin Pak Ranu, atau mungkin siapapun yang terakhir kali membuka panci itu dan tak mampu menahan godaan aromanya. Karena pesugihan itu tidak mati. Ia hanya menunggu orang lapar berikutnya. Kini, tak seorang pun tahu pasti di mana kisah itu berakhir. Rumah Pak Ranu telah menjadi kebun liar. Warung Rian telah hancur. Dan nama keduanya hanya tinggal bisikan samar di antara cerita rakyat desa tua. Tapi ada hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Aroma nasi kuning itu. Kadang, di malam-malam tertentu, terutama saat udara lembab dan angin bertiup dari arah timur, wangi itu kembali muncul di udara. Samar, menggoda, menggelitik hidung siapapun yang mencium. Tidak kuat, tapi cukup untuk membuat perut terasa lapar dan kepala mendadak kosong. Beberapa orang bilang itu hanya halusinasi, tapi ada yang bersumpah telah melihat asap tipis melayang di jalan sepi menjelang tengah malam, membawa aroma nasi dan bunga kenanga. Di balik kabut itu, tampak siluet seseorang duduk di depan panci besar, mengaduk perlahan tanpa suara. Tidak ada yang tahu siapa dia. Mungkin penjaga lama, mungkin korban yang tak tenang, atau mungkin seseorang yang baru saja tergoda untuk mencicipi, hanya sekali. Karena dalam setiap pesugihan, tak pernah ada akhir yang benar-benar selesai. Yang mati hanya tubuh, tapi perjanjiannya tetap hidup, berpindah dari tangan ke tangan, dari rasa lapar ke rasa serakah, dari manusia ke manusia berikutnya. Dan selama masih ada orang yang ingin cepat kaya, selama masih ada yang tak bisa menolak wangi nasi kuning itu, kutukan itu akan terus menemukan jalannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jika suatu malam kau mencium wangi nasi kuning yang datang entah dari mana, jangan ikuti aromanya. Karena bisa jadi, itu bukan makanan, tapi panggilan dari mereka yang belum kenyang.